Halo semua, selamat datang di kanal Aziz Bercerita. Kali ini, kita akan membahas 15 fakta menarik sekaligus mengejutkan tentang kehidupan di Korea Utara. Mari langsung mulai dari poin pertama. 1. Obsesi ekstrem dengan pengawasan Korea Utara dikenal sebagai salah satu negara paling tertutup di dunia. Dengan kontrol penuh dari pemerintah, warganya tidak bisa menikmati internet global. Semua akses hanya melalui jaringan internal yang diawasi ketat. Komunikasi ke luar negeri hampir mustahil. Bahkan untuk bepergian harus izin resmi. Bahkan urusan gaya rambut pun diatur. Hanya boleh memilih dari model yang telah disetujui. Sejak lahir, rakyat diklasifikasi dalam sistem Songbun yang menentukan status sosial berdasarkan latar belakang keluarga. Jika lahir dari keluarga loyal, akses pendidikan dan pekerjaan lebih mudah. Sebaliknya, keluarga bermasalah akan hidup penuh keterbatasan. Anak-anak sejak SD sudah dicekokkan ideologi negara, semua pelajaran, media, hingga peta dikontrol penuh. Saat dewasa, karier, pernikahan, bahkan ekspresi emosi seperti menangis di depan pemimpin pun punya aturan tersendiri. 2. Barang-barang yang tidak akan ditemui. Produk global populer seperti Coca-Cola atau Big Mac hampir mustahil ada di Korea Utara. Mereka punya versi lokal yang sangat berbeda rasa maupun kualitasnya. Jeans biru bahkan sempat dilarang karena dianggap simbol barat. Pakaian yang digunakan lebih banyak seragam atau pakaian formal netral. Produk kebersihan wanita pun sangat langka dan mahal. Teknologi pun tertinggal. Ponsel pintar global tidak ada. Yang tersedia hanya merek lokal dengan fungsi terbatas serta sistem pengawasan bawaan. Privasi hampir tidak mungkin ada. 3. Wanita yang sulit dinikahi berbeda dengan Korea Selatan yang syarat budaya operasi plastik, wanita Korea Utara cenderung alami dan konservatif. Gaya berpakaian sederhana, dan dulu bahkan dilarang mengenakan celana panjang. Mereka didorong untuk menikah muda, biasanya sebelum 25 tahun. Menjadi lajang di atas usia 30 dianggap aneh. Bagi orang asing, menikahi wanita Korea Utara hampir mustahil, kecuali melalui jalur diplomatik tingkat tinggi. 4. Perang senyap dengan Korea Selatan. Meskipun tidak resmi berperang, kedua Korea sering terlibat provokasi. Korea Utara mengancam dengan senjata nuklir, sementara Korea Selatan membalas dengan diplomasi dan bahkan K-pop. Pernah, Korea Selatan menyiarkan lagu-lagu pop lewat pengeras suara perbatasan untuk mengguncang moral tentara utara. Korea Utara membalas dengan propaganda mereka sendiri. Bahkan pernah ada balon berisi selebaran dan uang yang dikirim ke utara, dan dibalas dengan balon berisi sampah ke selatan. 5. Dinasti modern Korea Utara. Meski mengaku sosialis, Korea Utara sebenarnya dijalankan layaknya kerajaan. Kekuasaan diwariskan dari Kim Il-sung ke Kim Jong-il, lalu ke Kim Jong-un. Kini, perhatian tertuju pada putrinya, Kim Ju-ae, yang mulai sering muncul di depan publik. Pemimpin diagungkan dengan aturan ketat, termasuk larangan menggunakan nama yang sama dengan pemimpin. Kalender resmi pun berbeda, memakai kalender Juche, yang dimulai dari kelahiran Kim Il-sung. Perebutan kekuasaan di lingkaran keluarga juga brutal. Terbukti dari eksekusi dan pembunuhan kerabat dekat. 6. Hidup dengan penghasilan sangat rendah. Rata-rata gaji di Korea Utara hanya beberapa dolar per bulan. Dokter, guru, bahkan tentara pun digaji sangat rendah. Namun kebutuhan pokok seperti rumah dan makanan disubsidi negara, meskipun sering macet dalam distribusinya. Banyak orang akhirnya bergantung pada pasar semi ilegal bernama Jungmadang. Pemadaman listrik dan keterbatasan air panas menjadi bagian dari keseharian masyarakat. 7. Militer raksasa dari utara Korea Utara punya salah satu militer terbesar di dunia, dengan jutaan tentara aktif maupun cadangan. Mereka menerapkan wajib militer panjang, hingga nyaris 1 dekade bagi pria. Anak-anak sekolah pun sudah diajarkan dasar militer sejak dini. Mentalitas militer begitu kuat melekat pada rakyat. 8. Pyongyang, kota eksklusif. Hanya mereka yang loyal sepenuhnya pada rezim yang boleh tinggal di Pyongyang. Kota ini penuh monumen megah, termasuk hotel raksasa, menara Juche, hingga stadion terbesar di dunia.
Metro bawah tanahnya pun mewah sekaligus berfungsi sebagai bunker. Kehidupan terlihat rapi dan disiplin, namun semuanya berada dalam pengawasan ketat. 9. Jalan raya sepi, transportasi padat. Meski jalannya lebar, lalu lintas di Pyongyang sepi karena mobil pribadi sangat langka. Transportasi umum seperti bus, tram, dan metro selalu penuh. Sepeda banyak digunakan masyarakat. Menariknya, lalu lintas diatur bukan oleh lampu otomatis, tetapi petugas wanita berseragam biru yang dipilih dengan seleksi ketat. 10. Destinasi wisata yang tersembunyi. Selain Pyongyang, ada Kaesong dengan sejarah dinasti Goryeo, serta zona demilitarisasi, DMZ yang terkenal. Gunung Hyang juga populer dengan lanskap indahnya. Semua ini menunjukkan sisi lain Korea Utara yang jarang diketahui dunia luar. 11. Lokasi misterius. Beberapa lokasi seperti Danau Chon dan Gunung Paektu menyimpan fenomena aneh. Perubahan warna air, getaran misterius, hingga suara ganjil. Gunung Paektu bahkan dijadikan simbol sakral dalam mitologi nasional Korea Utara. 12. Kuliner khas, hidangan terkenal seperti naengmyeon, mie dingin, dan bulgogi. Daging sapi berbumbu menjadi favorit. Kue beras keteok juga disajikan pada perayaan penting, melambangkan kemurnian dan keberuntungan. 13. Festival besar, Hari Matahari pada 15 April, untuk memperingati kelahiran Kim Il-sung, menjadi festival paling meriah. Ada juga pameran bunga Kim Il-sungia dan festival Arirang yang spektakuler dengan puluhan ribu penampil. 14. Aturan untuk wisatawan, turis yang berkunjung tidak bisa bebas. Semua harus ikut tur resmi, selalu diawasi pemandu, dan hanya boleh belanja di toko khusus turis. Aturan sangat ketat. Pelanggaran kecil pun bisa berujung teguran resmi. 15. Biaya perjalanan, tur ke Korea Utara tidak murah. Paket 4-5 hari biasanya berkisar 1.000-1.500 dolar. Belum termasuk tiket pesawat dari Beijing. Total biaya rata-rata bisa mencapai 2.000-2.500 dolar untuk sekali kunjungan. Dengan akses internet hampir mustahil, kecuali membeli kartu SIM internasional super mahal.